Cerita dimulai saat dewa perang kuno bangkit lagi dan seorang cowok berumur 28 tahun, Fang Ping, tiba-tiba terpindah 10 tahun ke masa lalu di semesta paralel, di mana seni bela diri jadi segalanya. Begitu dia buka mata, dia mendapati dirinya melayang kayak hantu di tengah pertarungan epik antara dua ahli bela diri tingkat Grandmaster, Tai dan Li. Tai mengeluarkan aura ungu dan menghempaskan Li ke gunung pakai teknik bela diri yang dahsyat. Setelah itu, dia mulai merayakan kemenangannya, tapi Li menunjukkan siapa yang sebenarnya jagoan dengan mengeluarkan teknik rahasianya yang disebut Heavenly Horse Master Fist, dan akhirnya menghancurkan Grandmaster lainnya. Setelah itu, Fang Ping duduk di kursi kelas, basah kuyup kayak baru bangun dari mimpi buruk. Dia lihat sekeliling, masih bingung sama apa yang barusan kejadian. Guru bilang besok pendaftaran ujian bela diri bakal dimulai, terus keluar kelas. Fang Ping lihat teman sekelasnya yang Jian dan Chen Fan terus melihatin mereka. Keduanya balik nanya kenapa dia ngeliatin mereka kayak gitu, tapi sebelum dia sempat jawab, ada teman lain datang bawa video. Di video itu, ada cowok namanya Li Dali, seorang pejuang rank 3 yang terus pamer soal nyawanya dipertaruhkan buat masuk ke zona pertempuran pejuang kelas 8. Dia bilang ke penonton buat ingat namanya, kalau sampai dia mati, cuma gara-gara nunjukin tempat itu. Fang lihat medan pertempuran dan sadar kalau itu tempat yang sama persis yang baru aja dia lihat, di mana dua Grandmaster saling bertarung. Masih bingung dengan apa yang terjadi sama dunia ini, dan dari mana asal semua hal tentang ahli bela diri ini, dia buru-buru ke warnet, dan mulai cari info di internet. Dia cepat tahu kalau ini sebenarnya dunia paralel, di mana ahli bela diri memegang kendali atas segalanya. Dan ujian bela diri kelihatannya jadi titik balik besar dalam hidup seseorang di sini. Dia keluar dari warnet, setelah tahu kalau biaya pendaftarannya sekitar $10.000 dan pil vitalitas. Dia butuh biaya hampir $30.000. Dalam perjalanannya, dia melihat poster buronan seorang ahli bela diri peringkat kedua, terus langsung menuju rumahnya di Jinggu Garden. Dia merasa nostalgia cuma dengan melihat tempat itu, dan bahkan menemukan kunci di sakunya. Pas dia masuk, adiknya langsung mendekat dan minta uang yang dia pinjam dikembalikan. Fang mencubit pipinya, dan adiknya langsung lari ngadu ke ibu mereka. Fang kemudian melihat ayahnya masuk ke rumah, dan tersenyum melihat keluarganya. Saat makan malam, dia bilang ke ayahnya, kalau dia mau ikut ujian bela diri. Ayahnya bangun dari meja, dan balik lagi bawa amplop penuh duit, sambil ngomong betapa seriusnya komitmen pilihan ini. Malamnya, Fang nguping orang tuanya yang lagi cuci piring. Waktu ibunya bilang, tabungan mereka cuma sekitar 50.000, ayahnya bilang bakal pinjam pil penambah darah dari pabrik, karena dia nggak mau nahan-nahan buat anak mereka. Besoknya di sekolah, teman-teman Fang kaget banget pas tahu dia daftar ujian bela diri, bilang itu cuma buang-buang waktu. Guru mereka masuk kelas dan ngumumin kalau Wan Jinyang dari sekolah mereka, yang sekarang udah jadi ahli bela diri beneran, bakal datang berkunjung. Ini langsung bikin suasana kelas jadi ceria, dan pas banget profesor nyuruh Fang, Wu, dan yang buat ke stasiun jemput kakak senior mereka. Sorenya, waktu Fang lagi tiduran di kasur sambil ngecek syarat masuk buat ujian yang akan datang, tiba-tiba ada tetesan air bau jatuh ke dia, dan dia sadar kalau kamar mandi di atas bocor lagi. Tepat saat itu, ibunya manggil nyuruh dia cek pil vitalitas yang dibawa ayahnya. Fang buru-buru bangun dan memeriksanya. Begitu dia pegang salah satu pil, ada sensasi aneh yang bikin dia tiba-tiba ada di tempat asing. Muncul layar panel yang nunjukin sesuatu yang disebut nilai seni bela diri. Dia kembali ke kenyataan dan mulai bertanya-tanya, apakah tadi cuma halusinasi? Karena penasaran, dia ambil pil kedua dan masuk ke ruang aneh yang sama. Kali ini dia yakin ini bukan mimpi, tapi sesuatu yang disebabkan oleh pil kunci darah. Dia sadar kalau dia berdiri di atas patung dan melihat panel sistem sambil bingung sama isinya. Setelah menyentuh pil kedua, nilai seni bela diri yang ditampilkan di sana kayaknya jadi 2 kali lipat. Dimikir mungkin ini nunjukin harga pasar sipil, jadi dia ketuk yang ada di baris kedua yang nunjukin energi vital. Tiba-tiba dia kena gelombang sakit yang tajam karena nilai seni bela diri mendadak mulai turun. Fluktuasi mendadak di kai dan darah ini menarik perhatian seorang buronan yang dicari-cari, yang sepertinya sedang menyandra seorang wanita. Di saat yang sama, senior Wang dapat kabar kalau penjahat itu baru aja masuk Kangshan, dan kalau dia udah keluar dari sana, bakal susah banget buat ngelacaknya. Senior Wang malah ngeledek si pemberi info, karena bikin targetnya kabur terlalu cepat dan nuntut 500 juta poin bela diri. Cerita balik lagi ke Fang yang ototnya tiba-tiba tegang banget, dan pas dia cek poin bela dirinya, udah turun drastis ke 30, sementara energi vitalnya cuma naik dikit banget, cuma dot. 1, nunjukin rasio yang konyol banget 100:1. Dia teriak frustrasi, mikir berapa banyak pil yang dia butuh kalau kayak gitu terus, dan pas itu juga,
adiknya masuk kamar sambil marah-marah karena dia teriak kayak orang gila. Fang kagum, karena pilnya nggak hilang setelah dipakai, dan dia mutusin buat ngasih nama tempat aneh dalam patung itu sebagai sistem. Besoknya, Fang pergi ke stasiun bareng teman-teman sekelasnya buat nyambut senior mereka. Pas senior Wang muncul, salah satu cowok nanya kenapa dia nggak lewat pintu utama. Wang buru-buru nyembunyiin fakta kalau dia lagi ngejar buronan, dan cuma bilang kalau dia datang lebih awal dari jadwal. Pas Fang ngenalin diri, Wang ngerasa energi yang udah gak asing lagi ngalir di tubuhnya. Dia bilang ke cowok berbaju hoodie kuning, yang dari tadi sombong, bilang kekuatannya sama kayak Fang. Teman-teman sekelasnya mulai curiga kalau dia udah minum pil energi, tapi Fang punya alasan lain. Mereka saranin Wang naik bus, tapi akhirnya jalan bareng dia sesuai permintaan Wang. Pas sampai di sekolah, Wang kasih pidato motivasi yang keren banget, bikin semua orang semangat. Sebelum dia pergi pas matahari terbenam, dia kasih nomor kontak ke junior-junior yang datang jemput. Bilang buat hubungi dia kalau ada masalah. Pas senior Wang pergi, Fang tiba-tiba inget kalau plafon di kamarnya masih bocor, jadi dia buru-buru buat ngurus itu. Dia ketuk pintu tetangga di atas, tapi gak ada yang jawab. Dia mau pergi, tapi tiba-tiba dengar suara kaca pecah. Langsung dia balik lagi, dan mulai manggil-manggil Tante Chen yang tinggal di situ. Belum lama dia teriak ada cowok buka pintu dan ngomel karena Fang ribut. Cowok itu bilang dengan tenang kalau Tante Chen udah nyewain tempat itu ke dia beberapa hari. Fang sebutin soal bocor dari kamar mandi dan berharap si penghuni baru tahu sesuatu. Pria itu memandanginya dengan seksama, berusaha menebak apakah anak ini tahu siapa dia sebenarnya, lalu mengundangnya masuk supaya situasinya tetap tenang. Fang jalan ke arah kamar mandi, terus lihat perban berlumuran darah, langsung kalau dia ketemu sama buronan. Ngerasa ada yang aneh, pria itu nawarin buat panasin air dan nyuruh Fang duduk. Si kriminal ngomongin soal hadiah buronan, sukses ngejebak Fang buat ngaku kalau dia tahu soal itu. Tapi sebelum keadaan makin kacau, Fang berhasil ngetik pesan ke senior Wang minta bantuan. Pas banget, Wang nelpon dan Fang angkat dengan panik, tapi sebelum bisa ngomong banyak, penjahat itu banting Fang ke tembok. Fang babak belur dan susah payah buat bangkit lagi. Penjahat yang dicari itu sadar kalau kota ini udah nggak aman buat dia, jadi dia pengen hapus semua bukti dengan nyerang kepala Fang. Tapi tiba-tiba hal tak terduga terjadi, Fang berhasil pulihkan energinya dengan nuker poin lewat sistem. Dia bisa ngelak dari beberapa serangan, berusaha balikin keadaan, tapi akhirnya dibanting ke tanah lagi. Pas buronan itu mau ngeluarin jurus terkuatnya, senior Wang muncul dengan gaya keren, dan ngalahin si penjahat sampai pingsan. Senior Wang ngecek apa Fang baik-baik aja, terus jelasin cerita di balik penjahat itu. Pas itu, Fang tiba-tiba ingat sama Tante Chen dan langsung buru-buru nyelamatin dia. Setelah nyerahin penjahatnya ke polisi, Wang kasih jempol ke Fang karena bisa ngadepin buronan yang namanya Huan Bin. Fang tahu sih kalau sistemnya bantu banget waktu itu, tapi dia mikir mending disimpan aja. Wang kasih barang-barang buronan itu ke Fang, bilang mungkin dia butuh buat terobosannya. Pas Fang nanya barang-barang itu buat apa, seniornya dengan senang hati jelasin kalau pil kunci darah itu buat ningkatin batas energi Qi seseorang. Terus ada eliksir Qi dan darah buat nembus ke level berikutnya. Dia juga nyebutin kalau tiap ban dibagi jadi 4 tahap kecil, dan lanjut ngasih tahu semua hal penting lainnya. Pas banget adik perempuannya Fang dateng marah-marah karena dia nggak jemput dari sekolah. Tapi begitu lihat Wang, wajahnya langsung cerah, dan dia langsung nyamperin Wang minta tanda tangan. Setelah Fang balik ke kamarnya, dia CIK barang-barangnya, dan tiba-tiba dia kelempar balik ke sistem, di mana nilai bela dirinya melonjak lebih dari 2 juta. Makanya reaksinya jadi makin gila sekarang. Tiba-tiba banget, sistemnya mulai bersinar dan Fang sadar kalau ini pasti upgrade. Begitu dia cuma kepikiran buat ningkatin vitalitas, tiba-tiba ada rasa sakit tajam yang menyerang, dan dia nyadar kalau jadi lebih kuat sekarang semudah jadi Goku. Besoknya di sekolah, anak kaya mulai pamer betapa susahnya dia melangkah beberapa langkah ke pusat vitalitas, sampai orang tuanya beliin mesin itu buat dipasang di rumah. Terus dia ajak Fang ke rumahnya, ingin lihat apakah yang dibilang senior Wang beneran. Anak kaya itu nyuruh Fang buat ngerasain emosinya, dan coba capai nilai puncaknya. Fang kasih semua yang dia punya, sampai dapat nilai 113. Si anak orang kaya nggak percaya. Pahlawan kita yang serba kekurangan ini, habisin malamnya di sana cuma buat meyakinkan si anak kaya kalau itu semua nyata. Hari ujian akhirnya datang. Di pusat ujian, penguji kasih pidato sebelum ujian tentang bagaimana seniman bela diri adalah kebanggaan dan masa depan bangsa. Terus lanjut jelasin aturan mainnya. Dia bilang, siapapun yang dapat nilai di atas 112 bakal lulus dan nyuruh mereka mulai.
Semua teriak sekuat tenaga, tapi pas yang lain udah berhenti, Fang terus teriak kayak anak kecil yang nggak mau berhenti sampai jadi kayak karakter Dragon Ball. Pas kapsul uji coba Fang nyala merah terang, penguji jadi kaget, karena skornya melompat ke 149, sama kayak yang senior Wang dapet tahun lalu. Si orang kaya juga sampai nggak bisa ngomong apa-apa, baru nyadar kalau Fang udah ngerjain dia semalaman. Setelah lolos tes, Fang telepon seniornya buat tanya-tanya soal universitas yang harus dia tuju. Senior Wang bilang buat ketemuan di arena olahraga besok jam 2 siang. Malam itu, pas ayahnya Fang lihat hasil tesnya, dia sampai nangis bahagia lihat sejauh mana anaknya udah berkembang. Seluruh keluarga jadi agak emosional, terus ceritanya lompat ke hari berikutnya. Wang ucapin selamat buat anak kita yang udah lulus ujian dan ngenalin dia ke anak gurunya dan Mimi. Dia bilang ke Mimi buat nunggu di samping, terus mulai mikirin tentang gurunya, Zhang Qingmin, yang dulu pernah masuk portal, meskipun tahu bakal ketutup di belakangnya. Tapi demi kemanusiaan, dia nggak punya pilihan lain. Sebelum pergi buat nyelamatin orang bernama Shen Quan, gurunya menyerahkan masyarakat bela diri ke Wang Jin yang gurunya. Wang coba akal-akalan biar gurunya tetap tinggal, bilang dia bakal nikahin anak perempuannya, kalau gurunya nggak jadi pergi. Tapi gurunya langsung matiin ide itu, bilang Fang nggak tahu malu dan ngancem bakal patahin kakinya, karena ceweknya masih bocah. Balik ke masa sekarang, Wang tiba-tiba nyerang Fang dan bercanda, nanya apa dia puas dengan badan cekingnya itu. Terus Wang jadi serius lagi, dan kasih tahu universitas terbaik yang bisa dipilih, nyebutin 4 yang dia rekomendasiin karena mereka kasih semua yang dibutuhin buat maju tanpa biaya. Setelah mikir-mikir, Fang milih sekolah kedua, Mod U. Gak lama kemudian hari keberangkatan pun tiba. Fang pamitan sama keluarganya, dan adiknya pasang muka mau nangis, minta dia kasih tahu kalau udah nemu calon istri. Pas kereta jalan, dia lari ngejar, jelas banget kalau bakal kangen. Sementara itu, Wang jalan bareng anak cewek bosnya, janji bakal jadi lebih kuat, biar bisa nolongin Fang suatu hari nanti. Fang sampai di universitas, dan langsung terkesima sama pintu masuknya. Tiba-tiba, ada cowok dengan gigi tajam banget keluarin pedang gede dan bilang jangan ngerasa spesial cuma karena masuk Mo. Saat dia masih bingung ngira NGIRI level Fang, Fang malah ketawa santai, nanya apakah dia seniornya. Jadi, si cowok berambut biru ngenalin diri sebagai Qin Fengqing. Tapi waktu Fang ngenalin diri dan nyebutin Nanjing, Qin langsung masang muka bete karena kebayang musuh bebuyutannya Wang. Dia bilang ke Fang buat berhenti ngobrol santai gitu sama seniornya, dan mulai tunjukin sedikit rasa hormat. Pas lagi jalan sambil bawa sekantong penuh barang, Qin ngedumel soal Wang dan janji bakal ngelatih diri sampai bisa ngalahin Wang dan Universitas Nanjing. Kemudian di bagian penerimaan, Fang nunjukin formulir pendaftarannya ke resepsionis yang kaget ngeliat dia punya peringkat kedua di Bond Tempering. Tapi setelah ngecek cepat ternyata dia bukan satu-satunya yang punya kemampuan itu. Ternyata dia bukan satu-satunya. Dia tahu kalau dia udah naik ke peringkat 3 cuma dalam sebulan, sesuatu yang baru bisa dicapai sama satu orang di tahun kedua. Semua orang kaget pas si cewek langsung mulai ngejelasin aturan dan bahkan nyuruh seniornya Zhou Yun buat nemenin dia. Abis itu, dia bawa mereka ke area 1, dan jelasin kalau pemandangannya emang sengaja dibikin keren banget, biar semangat anak-anak naik lagi pas lagi bosen banget. Di dalam asrama, Fang menuju kamarnya dan seneng banget karena dapat ruang gede buat sendiri. Pas dia mulai beres-beres, cowok pirang ganteng dari seberang lorong muncul, Fu Chengding masuk dan santai-santai di sofanya. Dengan senyum yang menawan, dia tanya Fang dari mana. Begitu Fang jawab dari Nanjing, sikap Fu langsung berubah, nanya apakah Fang kenal nama Wang. Fu terus cerita, gimana Wang udah bikin gebrakan gila dan udah ngalahin petarung top dari 8 universitas. Sambil Fang minum bir dingin, Fu nyadar kalau Fang punya peringkat 3 dalam Bond Tempering, dan agak kaget, nadanya berubah lagi, ngaku kalau kekuatan mereka mungkin gak beda jauh kalau beneran bertarung. Dia lalu bilang ke Fang buat gak telat ke pidato mentor mereka di lapangan 1 dan kasih senyum jahil. Kasih tahu dia, biar bikin debu yang keren banget. Di lapangan, Qin Fitz ditarik sama cewek buat cari-cari mahasiswa baru yang keren, dan Fang muncul bareng sahabat barunya, pas banget di detik terakhir, saat jam nunjukin pukul 3. Tiba-tiba gerbang baja kebuka lebar, dan seorang pria anggun muncul di tengah kerumunan siswa yang heboh, mengumumkan kalau yang telat bakal kehilangan setengah kredit yang dikasih waktu masuk. Kredit ini nilainya puluhan ribu, poin seni bela diri, buat yang berani datang telat sejak awal. Kepala sekolah Mo Academy bikin jelas, kalau mereka harus belajar ikutin, setiap aturan dan hidup itu nggak selalu indah dan penuh tawa. Buat mereka yang bakal jadi pejuang pelindung negara. Dia kasih tahu kalau join Mo bukanlah puncak, tapi awal dari lomba gila yang langsung turun ke dasar.
Abis itu, dia manggil para instruktur yang masuk dengan gaya keren dari langit satu persatu, makin keren dari yang sebelumnya. Saat semua orang terpaku kagum lihat 5 instruktur itu, mereka ngenalin diri dengan aura kuat yang bikin kebanyakan murid jatuh terkapar. Nganggap itu tantangan, Fang bangkit lagi, dan ngenalin diri dengan ledakan yang bikin heboh, menarik perhatian cewek yang kelihatan urakan dan punya dendam sama keluarganya, diam-diam berjanji bakal bikin hidup Fang susah. Pas itu, Fu langsung ikut-ikutan, nggak mau ketinggalan, dan mereka berdua mulai bergaya ala Jojo heboh sambil nahan energi dahsyat yang menerpa mereka. Kepercayaan diri mereka bikin Shark Boy jadi terganggu. Terus, mantan kepala sekolah masuk dengan gaya keren, memancarkan energi hangat kayak master berbadan emas pas, dia mendarat dengan aura puncak dan martabat sempurna. Fu Leren langsung sadar kalau orang ini jelas-jelas areng. Dia mulai pidato tentang warisan Universitas Moe dan tentang perjuangan seorang pejuang. Dia ngomongin gimana seniman bela diri zaman sekarang kurang punya kejayaan kayak leluhur mereka dulu. Terus dia ngeliat langit dengan tatapan dalam sementara semua orang diem-diem bingung dia ngomong apa. Habis itu, kepala sekolah dengan santai ngumumin kalau semua orang bakal dapat top kai dan pil darah gratis, bikin semua orang bersorak senang. Langsung setelah itu, dia ngumumin lagi kalau kompetisi latihan untuk mahasiswa baru mulai 20 menit lagi, dan nyuruh semua orang buat langsung ke aula latihan. Fang panik saat sadar, dan semua mahasiswa baru, termasuk beberapa yang sekarang jadi rivalnya. Di aula latihan, Fang dan Fu kagum ngeliat ukurannya yang besar banget pas instruktur mereka ngejelasin tentang 9 lantai yang ada. Mahasiswa baru cuma boleh masuk di 4 lantai pertama, masing-masing lantai buat ngetes kemampuan yang beda-beda. Terus, dia bilang lantai tempat seorang mahasiswa bertahan. Jadi yang terakhir, bakal nentuin kampus mana yang bakal mereka dapetin. Siapapun yang masuk lantai setelah semua 400 tempat terisi, bakal kehilangan lebih dari setengah kredit mereka. Semua langsung sadar kalau kompetisi ini kayak pertarungan besar dengan semua mahasiswa baru saling berlawanan. Begitu pengajar bilang, kalau cuma senjata kayu yang boleh dipakai, Fang dan temannya langsung lari ke pintu masuk. Di dalam, senjata diambil dan perkelahian mulai terjadi di mana-mana. Fang langsung pamit sama Fu tanpa buang waktu. Dia bilang bakal ketemu di lantai 4. Dia lari ke tangga, sempat ditabrak orang tapi nggak peduli, terus ngelewatin 3 orang culun, yang bahkan anak kecil aja bisa kalahin dengan mudah. Lihat semua orang main senjata, kayak orang bego, bahkan di lantai 2, Fang mulai mikir apa Wan salah soal murid-muridnya Mo, yang katanya kompetitif. Sementara itu, cewek berambut perak di tangga nendang lawannya kayak ngusir lalat, tapi masih sempet nangkep orang itu pas jatuh. Tapi si cowok malah licik dan ngelempar dia dari tangga. Teman-temannya datang tepat waktu. Dan langsung kasih pelajaran ke pengecat yang gak punya nyali itu. Di sisi lain, Fu nabrak 4 orang dengan kecepatan penuh kayak mesin pemotong rumput. Sampai akhirnya, 2 orang berhasil memperlambat dia dengan perlawanan yang cukup oke. Tapi tiba-tiba, ada orang gendut yang nangkep kakinya kayak lagi pegang stek, bikin temannya punya kesempatan buat ngehajar Fu, dan menghentikan kemenangan beruntunnya. Di luar ruang kontrol, Qin mondar-mandir marah sampai instruktur yang menakutkan melihat dia lagi mondar-mandir. Dia buru-buru kasih alasan kalau dia butuh tanda tangan kepala sekolah, padahal dia cuma mau lihat siapa orang di layar yang udah sampai lantai 4 duluan. Tapi ternyata, temannya Xiaolei malah lebih duluan dari dia, pas banget setelah geng cewek datang dan jelas kecewa, karena cowok-cowok yang harusnya lebih kuat, ternyata cuma Om Do doang. Seiring waktu, keempatnya mulai muncul dan Qin ngeledek. Kalau duo yang katanya kuat itu malah telat datang. Setelah Fu ngalahin NPC yang dia tantang, kemunculan Fang bikin semua orang terdiam. Dia ngeledek lawan Fu yang lemah banget, dan ngomong keras-keras biar semua denger kalau dia cuma ninggalin Man Jiang, karena seniornya bilang tempat itu penuh talenta, tapi yang dia lihat cuma orang-orang lemah yang gak punya skill. Ucapan kasar yang berani bikin semua orang kaget, dan mereka mulai manggil dia orang sombong. Terus, dia langsung natap pihak manajemen yang nonton, dan bilang kalau kebanyakan murid gak lebih dari sampah. Langsung setelah itu, ada pengumuman dari speaker yang bilang siapapun yang bisa kalahin Fang dalam 30 menit bakal dapat 1 kredit, sementara kredit milik dia bakal dihapus. Fu terpaksa milih pihak, tapi dia ingat kode persahabatan, dan abis itu, perkelahian besar-besaran pecah di lantai. Teman-temannya berdiri saling membelakangi, menghalau lawan kayak ngusir semut, dan ngumpulin poin. Ngeliat itu, cewek berambut pink yang Xiaomin, maju dan ngejut Fang dengan kekuatan supernya, padahal penampilannya kayak cewek TikTok. Dan dia akhirnya menahan serangan mematikan itu dengan pakai wajah orang lain, biar bisa bertahan. Setelah itu, Fu bilang dia butuh waktu buat proses pil staminanya, dan minta perlindungan, tapi Fang langsung lenyap dalam sekejap, ninggalin temennya dikeroyok abis-abisan. Sementara itu, cewek berambut biru bilang ke Zhao dan Xiaomen buat ngurusin Fang.
sedangkan dia dan Yang Zi bakal hadapin Fu, biar yang lain bisa nguras stamina mereka. Akhirnya, si tokoh utama kita ini kepisah dari partnernya, dan dikepung sama tim penyerang sementara Shumai dengan dingin nyuruh mereka buat patahin kakinya. Di saat yang sama, Fu hampir gak bisa nahan serangan bertubi-tubi sampai Xiumin nahan pukulan dengan jidatnya yang gede banget, mengejutkannya dan menghantamkan lututnya ke perut si lawan. Di saat yang sama, tim manajemen mulai menganalisis bagaimana Fang bisa jadi sekuat itu, meskipun tanpa latar belakang keluarga atau guru, dan akhirnya mereka sadar bahwa dia adalah murid Wang Jingyan, yang dulunya adalah murid dari Zhang yang legendaris, orang yang tidak pernah kembali dari misi bertahun-tahun lalu. Di tengah pertarungan, Fus Daven memperingatkan semua orang bahwa jika kalah, mereka bakal kehilangan setengah kredit mereka, jadi semuanya mendekat ke arahnya. Walaupun Fang enggan menampakkan sistemnya di depan semua orang, dia diam-diam menyelipkan pil kesehatan yang meningkatkan statistiknya, dan melompat ke udara. Manajemen gak percaya kalau ada manusia yang bisa menyerap secepat itu, tapi waktu udah habis, dan Fang dinyatakan menang. Kepala sekolah lalu ngingetin semua orang buat ingat rasa malu mereka, dan datang tepat waktu buat pemilihan mentor besok. Keesokan harinya, Fang dan temennya ngeliat semua anak baru buru-buru ke arah Lionhead Tang Fang, karena teknik tinjunya lagi booming. Tapi Fang gak terkesan dan mulai ngecek instruktur lain. Gak ada yang menarik perhatiannya, sampai matanya tertuju pada plakat nama aneh. Dia ingat wanita yang duduk di situ sebagai perempuan berisik dari perkenalan kemarin. Saat daftar persyaratannya yang konyol bikin dia kesel, dia tiba-tiba ngomong ke dia, bilang kalau dia tuh peluang terbaiknya, karena mentor-mentor terkenal biasanya ambil senior-senior yang Wang hancurin dan junior-junior yang dia permalukan, jadi satu kampus tuh kayaknya pengen nangkep dia. Cewek itu ngasih Fang kenyataan pahit, ngingetin dia kalau dia tuh gak punya dukungan atau hubungan keluarga, kayak Fu atau Zolei, dan bilang dia harus jalanin jalan sulit yang sama kayak senior Wang. Fang paham maksudnya dan nanya apa yang dia tawarkan yang lain gak punya, jadi dia bilang bisa bawa dia ke tempat yang bahkan Wang dan Head gak bisa. Setelah dia kasih kartu ke dia, Tang Fang santai aja bilang kalau lebih dari setengah murid lamanya jadi deket banget sebelum lulus, tapi sebelum Fang bisa mikir ulang keputusannya, si cewek senyum-senyum dan daftarin dia jadi muridnya. Terus Sumi ikutan. Abis itu, Fu datang dan bilang dia inget namanya Lu Fengru, cewek yang tegas banget, bahkan lebih galak dari Lionhead. Besoknya, dia kasih Fang pelajaran privat tentang gimana cara ngembangin semua meridian di tubuhnya, terutama di kakinya yang lemes, kayak spaghetti basah. Dia langsung telan 3 pil yang ada di depannya, dan itu bikin tulang di tangannya langsung keras. Beberapa jam fokus latihan, dia ngerasa ada kekuatan panas yang naik ke seluruh tubuhnya, ternyata itu adalah terobosan. Lu bilang, suruh bawa Shumi lain kali dan mulai teknik bela diri, sambil dia seneng banget karena udah naik peringkat pertama dan minta permen peringkat pertama itu. Dia langsung nolak dengan tegas buat ngingetin kalau kelopak vitalitas itu nggak tumbuh di pohon dan musir dia dari rumah. Besoknya, Lu ketemu 2 murid barunya, dan nunjukin tendangan ala Bruce Lee, buat kasih lihat gimana serangan yang sesungguhnya. Dia jelasin kalau seniman bela diri yang benar itu fokusin kekuatan tulang ke satu titik serangan, terus nyuruh Fang buat nyobain. Fang coba serius dan ngeluarin tendangan kuat, tapi malah bikin kakinya cedera parah sampai nggak bisa latihan beberapa hari. Lu dengan santainya bilang dia lupa ngasih tahu kalau butuh sepatu paduan logam buat itu. Akhirnya, Fang jalan terpincang-pincang ke departemen logistik pakai kruk sambil ngeluh sepanjang jalan. Dia membangunkan orang tua yang lagi tidur siang di meja depan buat beli sepatu, tapi si kakek malah melotot dan nanya buat apa orang yang lagi cedera kayak dia butuh sepatu baru. Setelah Fang jelasin kalau dia cuma cedera, si kakek bilang kalau sepatu ireng bakal bikin dia harus jual ginjal, dan setengahnya lagi buat bayar. Tapi waktu lihat wajah Fang yang kaget, si kakek nawarin sepatu dereng Yeezys dengan harga 2 ginjal. Beberapa hari kemudian, trio itu pergi ke klub bela diri buat latihan, tapi langsung mau pergi waktu. Lihat tempatnya udah dipakai, sampai sekelompok senior manggil Fang dengan nada nyebelin. Seorang cowok berambut panjang maju, bilang kalau karena Fang ada hubungannya dengan Wan, orang yang ngebantai kakaknya, dia bakal menyelesaikan urusan ini dengan juniornya. Sufi kasih peringatan ke Fang buat nggak terpancing karena dia masih cedera, tapi pas cowok itu nyebut dia pengecut, Fang cuma angkat bahu ngeremehin orang yang ribut. Soal kakaknya yang kena hajar dan terima tantangannya, tahu kalau mereka bakal terus gangguin dia kalau mundur sekarang. Dia lompat ke dalam ring dan wasit cewek klub itu maju. Lawan pertama ngeluh kalau Wan bikin dia terkapar di tempat tidur selama 3 bulan dan bikin dia kehilangan peringkat ketiganya, tapi Fang bilang buat berhenti ngoceh dan mulai bertarung. Orang yang marah banget itu mengeluarkan aura api dan tinjunya, melayang berbahaya dekat wajah Fang saat mereka saling bertukar pukulan keras. Fang berhasil nendang dengan mantap, tapi orang itu nggak terlalu terpengaruh,
Terus dia balik menyerang dengan pukulan yang Fang nggak bisa blok sepenuhnya dan hampir bikin lengannya patah. Tanpa kasih kesempatan buat napas, orang itu terus menghujani pukulan. Sementara Fang hampir-hampir bisa menghindar dan mulai minta ampun supaya kepalanya nggak dihancurin. Karena jelas, dia nggak tahu cara bertarung yang benar. Sikap ragu-ragu Fang malah bikin orang itu makin kesel, jadi dia ngelempar tendangan melingkar yang cepat banget, tapi orang itu nggak terlalu terpengaruh, terus dia balik menyerang dengan pukulan yang Fang nggak bisa blok sepenuhnya dan hampir bikin lengannya patah. Fang berhasil nendang dengan mantap, tapi orang itu nggak terlalu terpengaruh, terus dia balik menyerang dengan pukulan yang Fang nggak bisa blok sepenuhnya, dan hampir bikin lengannya patah. Itu bikin Fang jadi terbuka lebar. Pas banget, Guru Liu ngingetin dia buat salurin tenaga lewat kakinya, dan saran itu bikin dia bisa melayang di udara pakai tenaga itu. Dia langsung melesat ke depan dalam sekejap, dan satu tendangan bersih ke dada, bikin si raksasa itu langsung pingsan. Saat Fang meringis karena kesakitan, si rambut panjang mulai ngoceh tentang adiknya yang malang lagi, tapi Liu langsung nutup mulutnya, dan ngejabarin fakta, kalau adiknya cuma preman kelas 3 yang ketipu, dan akhirnya jadi tukang tipu, teman-teman adik kelas buat duit, tapi si rambut panjang bilang dia gak takut buat nendang orang yang lagi terluka demi balas dendam. Sampai akhirnya Wang masuk dan bilang ke si pecundang, buat cari lawan seimbang. Malamnya pas makan malam, Fang nanya ke Wang, kenapa dia tiba-tiba muncul? Wang santai aja jawab, kalau itu cuma kebetulan dan bilang itu, karena seniornya. Terus dia cerita kejagoan kita, tentang kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional yang bakal datang. Di situ, 99 sekolah bela diri bakal bersaing buat dapetin sumber daya, dan dia minta Fang mulai siap-siap buat ikut. Besoknya di ruang konferensi, para mentor ngobrolin soal kompetisi bela diri yang bakal diadain sama Kementerian Pendidikan. Mereka bilang kalau sekolah yang menang bakalan dapet tambahan 20% buat alokasi sumber daya tahunan mereka. Tang Feng kasih tahu mahasiswa baru kalau kali ini biar adil, mereka yang bakal berkompetisi. Liu bercanda, kalau sekolah beneran pengen sumber daya, wakil kepala sekolah Wu Qishan aja yang harusnya bertarung. Tang langsung menutup candanya, ngejelasin gimana kemenangan terus-terusan Wang atas siswa. Tingkat 3, mereka bikin sekolah, jadi bahan tertawaan, dan sekarang saatnya mereka balik ngebanggain sekolah. Dia terus kasih perintah ke 10 mahasiswa baru, itu buat capai kekuatan puncak tingkat 1, sebelum akhir bulan dan pastiin mereka bisa ngebalikin keadaan. Setelah itu, latihan dimulai dan para pemula dapat misi buat nangkep prajurit pemberontak tingkat tinggi dengan imbalan 30 kredit per kepala. Misi itu berakhir dengan mereka dapetin senjata baru yang kinclong dan Fang dapet tombak. Lagi, asik nyobain senjata barunya, gurunya datang dan bilang buat berhenti latihan kayak mau ngerusak segalanya. Terus, dia ngasih teknik pedang namanya Bloodburst Blade dari Gubernur Zhang dan nyuruh Fang buat latihan baik-baik. Cerita langsung lompat ke hari kompetisi besar yang akhirnya tiba. Pembawa acaranya bikin masuk yang keren banget, turun dari langit dan ngenalin diri sebagai Liu Horan. Dia kasih tahu orang-orang kalau ini bukan konser artis jadi mending jangan bikin masalah. Ternyata, adiknya Fang juga datang buat dukung kakaknya. Dan gak heran si YouTuber gendut bernama Liu Dali yang suka pura-pura nekat demi konten penggemar, juga ada di sana, ngomong terus kayak biasa. Yuan mampir buat ketemu Fang bareng beberapa temannya, dan tahu kalau kakaknya jadi kapten tim mereka. Semua orang manggil Yuan presiden, dan pas Fang nanya kenapa, dia dengan bangga bilang kalau dia bikin klub Yuan Ping, dan jadi presidennya, sementara Yuan dijadiin wakil presiden. Fang merasa semua ide ini konyol, tapi yang bikin dia benar-benar kesal adalah seharusnya namanya Ping Yuan, bukan sebaliknya. Dia juga tahu kalau YouTuber yang Yuan bangga-banggain sebagai jurnalis itu tiba-tiba gabung ke tim mereka, berharap bisa dapetin berita seru tentang kompetisi ini. Kompetisi dimulai dan satu persatu kapten tim dipanggil ke panggung. Pembawa acara ngenalin sistem penjodohan pakai bola lotre, terus bikin penonton semangat dengan ngenalin tim-tim favorit yang diprediksi bakal menang. Pertama ada tim seragam merah dari Sekolah Seni Bela Diri Jingdo. Dipimpin sama kapten mereka, Han Su, yang juga juara nasional bela diri. Terus ada tim hijau dan kuning dari Aliansi Universitas Bela Diri dan Aliansi 8 Sekolah. Akhirnya, si pembawa acara nyampe ke timnya Mo, nunjuk kapten mereka Fang, dan bilang dia kelihatan kayak pendatang baru yang gak banyak dikenal orang. Semua kapten udah kumpul, undian dimulai. Yang harusnya cuma undian biasa, tiba-tiba jadi tegang banget, semua mata fokus ke hasilnya. Saat bola-bola itu bergulir dan berhenti, ketahuan kalau tim birunya Mo bakal ketemu tim kuning di ronde kedua. Pas pertandingan seru antara kapten tim merah dan hijau dimulai, para petarung memperkenalkan diri mereka sebagai Han Xiu dan Sun. Tanpa buang waktu, Sun langsung melancarkan gerakan super kuat, langsung terjun ke pertarungan sengit lawan Han Xiu. Tapi meskipun agresif, dia cuma berhasil bikin goresan kecil. Sun lanjut dengan teknik yang namanya forward slash,
tapi Han Xiu menghindar dengan mudah, lalu membalas dengan Void Stance. Suasana makin panas saat Han Xiu mengeluarkan jurus andalannya, Rising Sun Combo, tapi semua orang kaget, karena Sun malah menghalaunya dengan gampang. Saat pertarungan makin seru, Hang Zu tiba-tiba bergerak kayak hantu, menghindari serangan yang bisa bikin dia celaka dengan mudah. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Sun, bikin Sun kaget, dan langsung menusukkan senjatanya ke dada Sun. Meski kesakitan, Sun tetap pegang tombak Hang Zu dan menariknya mendekat, mikir dia udah menang. Tapi pas kelihatannya situasi berbalik, Hang Zu malah balik unggul lagi, bikin Sun terpaksa nyerah. Sementara itu, di luar arena, Qin dengan santai bilang ke Wan, kalau juniornya, Fang, bakal bertarung berikutnya, dan yakin Fang gak bakal tahan sampai ronde kedua. Tapi Wang cuek aja, dan cuma bilang ke dia buat urus-urusannya sendiri. Setelah istirahat sebentar, akhirnya si pembawa acara ngumumin udah waktunya buat pertandingan kedua. Yuan buru-buru lari ke kakaknya sambil nangis, minta dia buat gak bertarung, tapi Fang cuma senyum dan jalan ke arena, ngebanggain diri sebagai seorang pejuang. Kabar tentang pertandingan ini nyebar ke seluruh negeri, bikin semua orang jadi heboh. Bahkan ayahnya Fang sampai ambil cuti cuma buat nonton pertandingan anaknya. Pembawa acara bacain perkenalan Fang, tapi sempet kaget pas lihat teknik andalan Fang adalah raungan singa legendaris. Zhang Guanglin, lawan dari Fang, ngeledek dan nanya apa Fang beneran tahu cara pakainya, tapi Fang santai aja, bilang dia lagi ngumpulin energi dan jangan diganggu. Zhang ngamatin Fang dan terus nemuin kesalahan di mana-mana, tapi makin dipikir makin ngerasa ada yang aneh. Fang dengan santai jatuhin senjatanya, bikin Zhang siap bertahan, tapi malah ngejebak dia dengan ganti posisi, bikin Zhang kelihatan konyol. Zhang kesal dan lompat ke udara, buat nyerang pakai serangan petir, tapi Fang ngebelokin serangan itu kayak gak ada apa-apa, nunjukin kalau dari awal dia udah ngerencanain buat mancing Zhang. Kemudian Fang melakukan sesuatu yang tak terduga, dia memisahkan senjatanya jadi dua bagian, ternyata ada pisau Phoenix yang tersembunyi di dalamnya, bikin Zhang langsung tegang. Saat pertarungan makin sengit, Fang mengerahkan seluruh tenaganya dan melepaskan jurus Bloodburst Frenzy, yang gurunya, Lu Mondian Fang minta dia kuasai. Serangan itu kena tepat sasaran, menghempaskan Zhang dari tim kuning keluar dari ring. Fang menghancurkan senjata Zhang dan membuatnya menyerah, memenangkan pertandingan dalam waktu singkat. Penonton bersorak heboh dan Fang membantu lawannya berdiri. Fu jadi semangat, berpikir Fang bakal kasih dia giliran berikutnya. Saat itu, pembawa acara bertanya, harapannya hancur saat Fang memutuskan buat lanjut. Orang dari tim kuning nunduk dan minta maaf ke kaptennya karena kehilangan ketenangan, tapi kaptennya nyemangatin, bilang kalau dia berhasil bikin Fang ngeluarin kartu asnya, dan seorang ahli bela diri kayak Fang gak mungkin bisa ngelakuin gerakan kayak gitu lagi tanpa waktu buat pulih. Tiba-tiba, Fang minum 2 pil energi, jelas banget dia lagi coba nutupin jejaknya, dan berhasil. Kaptennya percaya, bahkan 5 pil sekalipun gak bakal bikin seseorang pulih secepat itu. Tapi mendadak, pembawa acara ngumumin, kalau energi Fang gak cuma pulih, tapi sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya, dan semua itu cuma dalam waktu kurang dari 20 detik. Para Grandmaster yang nonton dari atas mulai berbisik-bisik, sadar kalau anak ini pasti punya fisik yang luar biasa buat nyerapil secepat itu. Kapten tim kuning nyuruh anggota kedua mereka, Chen, buat nyerang bagian bawah tubuh Fang, karena itu mungkin satu-satunya cara buat menang. Begitu ronde kedua dimulai, Chen langsung nyerang tanpa nunggu perkenalan. Pertarungan berlangsung sengit sampai Chen merasa dia mulai unggul. Tapi tiba-tiba Fang nendang 2 tahap dan bikin Chen Ko nyabet kemenangan kedua berturut-turut. Kerumunan penonton jadi heboh banget. Dan pas pembawa acara nanya apa Fang masih mau lanjut, dia cuma ngangguk simpel. Di situ, kapten tim kuning, Wei Bin baru sadar kalau dia salah perhitungan karena ngeremehin si Fang. Gak mau kasih waktu buat Fang recover, Wei Bin langsung loncat ke arena dan nyerang habis-habisan. Fang hampir aja kena, tapi dia ngeluh belum sempat minum pilnya. Pertarungan seru banget lagi terjadi, dan Fang bikin semua orang kaget lagi karena ngelakuin hal yang gak terduga. Dia pakai teknik Void Standing dan melayang di udara, kayak lagi terbang. Bahkan timnya sendiri, dan para tamu kehormatan yang nonton dari atas, bertanya-tanya kapan dia sempat latihan buat semua ini. Fang mendarat lagi di tanah, santai aja bilang kalau yang ini bakal jadi kemenangan gampang, terus langsung terjun ke duel seru sama Wei Bin. Sebentar suasananya kayak pertandingan Beyblade dengan seberapa cepat mereka muter di arena, terus tiba-tiba jadi makin seru. Wei Bin ngeluarin teknik level Supergirl, dan saking kuatnya, bajunya sampai robek, nunjukin tubuh berototnya yang bikin penonton histeris. Fang coba ganggu gerakan itu di tengah-tengah charge, tapi malah nggak bikin si lawan goyang sedikit pun. Si monster tanpa baju itu ngunci dia lagi, dan pertarungannya jadi kayak legenda. Wei Bin berubah jadi singa roh perang, sementara Fang jadi Phoenix biru yang garang. Setiap serangan bikin energi mereka terkuras habis. Adik perempuannya,
Wei Bin nonton dari TV, tegang sambil dukung kakaknya. Keduanya maju buat pukulan terakhir. Seluruh arena nahan napas, tapi pas debunya mereda, Fang yang masih berdiri. Dia menang di ronde ketiga, karena poin kesehatan Wei Bin habis. Baru aja ngunci kemenangan gila lagi. Besoknya, si penyiar ngumumin siapa lawan siapa dan bilang kalau tim merahnya Jinwoo bakal ketemu sama tim yang mewakili MOA. Kemudian di ruang ganti, Fang nanya ke Tang kenapa dia nggak ikut bertarung. Tang bilang cuma 5 orang yang boleh main, dan karena dia udah nunjukin semua keahliannya, sekarang waktunya yang lain simpan jurus mereka. Yang lain pada bilang kalau mereka gak takut sama anak-anak lemah dari Jinwoo, tapi Tang balas kalau mereka harus simpan tenaga beneran buat final nanti. Cewek itu dukung Tang, nambahin, kalau mereka belum lihat semua kemampuan tim lawan. Pada akhirnya, Tang serahkan keputusan ke Fang, dan dia pilih buat menghormati saran instruktur. Setelah itu, tim masuk ke arena dengan hanya 5 orang yang dipilih. Kakaknya Fang dan tim lawan kaget banget, karena dia nggak ada. Fu semangatin Shumi dengan motivasi dan sombong, bilang bakal ngalahin Han dan Shu pakai jurus naga keluarganya. Pas itu juga, Fang masuk ke arena, dan bilang ke temennya, buat tetap fokus dan kalahin musuh. Langsung deh, pertandingan pertama dimulai dengan Sume maju buat lawan Shuji dari Jinwoo, yang belum pernah kalah satu ronde pun, dalam 6 pertandingan berturut-turut. Mereka membungkuk dan memperkenalkan diri sebelum pertarungan dimulai. Suji langsung menyerang dengan tombaknya, cepat dan kuat. Sumi menahan serangan itu pakai tangan kosongnya sebentar, tapi akhirnya terpental, karena Suji ternyata menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sumi kembali bertarung, menunjukkan kalau dia nggak akan menyerah begitu saja. Tapi serangan terus berdatangan, sementara kapten musuh menjelaskan, kalau Suji sudah kumpulin cukup poin buat ngeluarin 5 serangan penuh tenaga, kayak yang tadi bikin Sumi terbang. Suji mendekat dengan cepat, dan Sumi terima serangan kedua langsung. Tulangnya bergetar keras, tapi entah gimana caranya, dia berhasil dorong Suji mundur. Dia cepat pulih, dan langsung melancarkan serangan ketiga, yang bikin tulangnya patah, kayak ranting dan ngurangin 60 poin kesehatan. Ketahanan tubuhnya yang gila itu, bikin Kapten dan Suji makin kesal, jadi dia kembali dengan serangan penuh tenaga, buat menghabisinya. Pas dia pikir udah menang, Fume tiba-tiba menyerangnya dengan panah darah tepat di wajah. Dengan mata tertutup, mereka bertarung kayak Naruto dan Sasuke. Saat dia berusaha total, Fume mengakhiri dengan tendangan ke daerah sensitif yang bikin Mike Tyson nangis. Semua cowok di ring langsung beringis dalam diam saat Shumi mengumumkan pemenang ronde pertama. Saat Fang dengar kalau tulang-tulangnya patah, bikin dia harus istirahat total selama 3 bulan, dia bener-bener marah banget dan mulai mikir apa masih masuk akal buat terus nahan diri. Sementara itu, Fu semangat banget dan langsung loncat masuk ring buat lawan Hansu. Pas dia masuk, tiba-tiba Fu muncul di belakangnya dengan langkah hantu yang licik, dan coba kasih serangan kejutan, tapi Fu dengan tenang ngebales dengan serangan balik yang bersih. Shu nggak berhenti di situ, dia terus maju dengan tenaga kasar, ngebanting Fu kayak nggak ada apa-apa sampai Fu batuk darah. Shu ngeluarin teknik tombak keluarga Lu, dan kasih sentuhan drag. Siu, yang santai aja menghindari serangan itu kayak nggak ada apa-apa, sementara semua orang ngeliatin serangan itu terbang ke arah kerumunan. Fu langsung ambil kesempatan buat kasih pukulan tiba-tiba ke Xiu yang bikin beberapa giginya copot, tapi Xiu cepat bangkit lagi dan menyelesaikan pertandingan dengan counter yang bersih. Pas Fu pergi, dia bikin semua orang ketawa dan bikin Xiaoman semangat buat maju. Dia maju ke Xiu tanpa senjata, dan buat nyamain dia Xiu juga buang senjatanya, buat ngelawan pakai tangan kosong. Pas Xiaoman lempar pukulan, Xiu nangkep dengan mudah, dan dia juga menghentikan tendangan licik Xiaoman dengan otot kakinya yang kuat, bikin semua orang kaget. Tapi kemudian dia membenturkan dahinya ke kepalanya, dan itu berhasil banget karena gak ada yang bisa nahan kepala sekeras itu. Dia datang lagi dengan tendangan ala Jackie Chan dan dia balas dengan tusukan brutal ke bahunya. Tapi Xiaoman nunjukin dia masih jagoannya dengan membantingkan dahinya yang botak ke kepala retaknya sekali lagi. Setelah itu, Jinwoo ngirim pejuang ketiga mereka yang menghadapi Zhao Lei. Sementara itu, Wang dan Qin kabur setelah Wang nyolong kristal raksasa buat sumber daya misi mereka, biar jadi cukup kuat untuk menyelamatkan. Balik ke arena, Zhao Lei ngeluarin semua yang dia punya, tapi lawannya dengan gampang menghindari setiap gerakan dan bikin dia pingsan tanpa usaha. Pas selesai, orang yang sama ngeledek anggota terakhir, timnya Fang buat bergerak, terus santai aja mukul dia sampai tersungkur, mau jadi gagal masuk final. Orang itu pergi sambil ketawa, bikin Fang jadi semangat lagi. Setelah dihajar habis-habisan sama Jinwoo, Fang Ping ngerancang strategi licik dan berhasil ngebujuk Li Zhasu dan Cao Yikai masuk formasi segitiga. Entah gimana, mereka bisa ngalahin aliansi Universitas Wu di babak eliminasi, dapat kesempatan terakhir buat menangin kompetisi.
Kebanyakan timnya akhirnya terkapar kayak pejuang setengah mati di ranjang rumah sakit, tapi di saat itulah kepala singa datang dan mulai ngasih pidato penyemangat yang keren abis. Dia nyuruh Fang buat semangatin tim, dan Fang langsung ambil alih. Ada cowok yang tanya ke Master Tang siapa 3 petarung terakhir, tapi Tang kasih keputusan itu ke Fang. Pas itu Yongxi ngomong, minta kesempatan. Gurunya sih agak kurang setuju, tapi Fang dukung dia, dan pilih Yongxi buat lawan Jin Lei. Pertandingan antara Mou dan Jingwu ini bikin heboh di internet, fans pada berdebat dukung siapa. Dukungan buat Mou cepet banget turun, tapi sebelum ada yang sempet mikir lebih jauh, line up pertama diumumin, dan Jin Lei bakal lawan Zhang dari Jingwu. Keduanya masuk ring kayak petinju profesional, dan setelah perkenalan singkat, Jin langsung maju tanpa basa-basi. John siap-siap buat bentrokan langsung, tapi tiba-tiba aja, Jin malah nyelip di bawahnya, ngerem dengan cara nyeret sarung tinjunya di tanah buat bikin gesekan. Dia langsung balik arah di tengah gerakan, dan nyerang dari belakang, nunjukin kalau kecepatan dan kelincahan adalah senjata rahasianya. John kena pukul keras sampai berdarah, tapi si besar ini malah bangkit dan tiba-tiba membalikan keadaan pas Jin hampir menang, ngebuat Jinwo dapet kemenangan pertama. Dia tetap lanjut ke ronde kedua, dan pertarungan selesai dalam sekejap mata. Gayanya udah kayak mau pamer banget tuh, dan di saat itu juga, Chen Yangxi maju ke depan. Pas dia masuk, dia kelihatan khawatir sama si cowok itu, dan nyaranin dia buat mending duduk aja, nggak usah ikutan. Tapi si Zhang ngeremehin dia, mikirnya Chen cuma cewek lemah lembut gitu. Ternyata, malah langsung ngebom dia pakai tinju super brutal, sampai hampir pingsan. Tapi pas hostnya udah mau ngumumin hasil, tiba-tiba keajaiban terjadi. Obat pemulih yang dia minum mulai bereaksi, dan dia bangkit dari lantai, kayak baru di-charge. Karena si Zhang udah kecapekan, dan jatuh sendiri, Chen otomatis menang ronde itu. Skor sekarang imbang. Nih Lilia, lanjut, giliran Fang Wensheng. Dia nggak pakai basa-basi, langsung maju dan ngebantai pakai pukulan all out. Akhirnya, Nexi berhenti menahan diri, dan langsung pakai gerakan tempur tingkat menengahnya, yang disebut 18 tendangan berantai. Setiap tendangannya kena keras dan bikin Fang Wenxing kehilangan keseimbangan. Tapi sebelum combo itu selesai, si cowok nangkep kakinya dan banting dia ke tanah, lalu mulai pakai teknik rahasia dari keluarga Dongfang, yang kelihatannya bisa bikin Nixi kalah saat itu juga. Untungnya, Fang Ping langsung ikutan, nahan serangan itu, dan menyelamatkan Nixi sambil mengalahkan ronde tersebut. Setelah itu, dia hadapin si Fang yang lain, dan benar-benar bikin dia malu, karena berani-beraninya mikir bisa menang dalam keadaan lelah kayak gitu. Sekarang waktunya buat pertarungan pamungkas, antara kapten tim. Han Su maju dan langsung terjun ke pertarungan cepat lawan Fang. Fang pakai jurus darahnya lagi, tapi Han punya jurus buat nahan itu, jadi serangan itu berhenti di udara. Pas Han mulai unggul, komentator coba ngomongin hal jelek, tapi Fang langsung bikin dia diem, nunjukin kalau dia gak kalah begitu aja. Fang terus belah senjatanya lagi, dan coba jurus kuat lain, tapi Han udah bisa baca gerakannya, dan kasih pukulan tajam yang bikin Fang cedera. Fang pura-pura lemah, tapi diem-diem pakai sistemnya buat balikin energi, siap buat babak berikutnya. Sementara itu, senior Wang dan Qin lagi tiduran santai di ranjang rumah sakit, tulangnya masih proses sembuh. Mereka ngobrol soal gimana mungkin ada orang yang bisa balik seger, cuma dengan minum banyak obat. Di arena, Hun nyiapin tenaga terus ngelepas serangan bertubi-tubi ke arah jagoan kita. Totalitas abis dan ngehajar Fang, sampai jatuh ke tanah babak belur, dan hampir nggak bisa gerak. Pas kelihatannya udah tamat, tiba-tiba, Fang ngerasa dia melayang dalam cahaya hijau biru, di atas patung sistem. Dia mulai mikir keras, nyari cara buat ngebalik keadaan yang kayaknya udah hopeless, dan tiba-tiba aja, dia sembuh total. Kelihatannya dia habis pakai pil pengembalian nyawa. Han bilang ke dia, kalau teknik lamanya yang brutal nggak bakal bantu, tapi Fang nggak mau mundur. Dia balas dengan jurus baru namanya Tiger Breaks the Army, dan lanjut dengan pukulan-pukulan yang lebih ganas, akhirnya berhasil membalikan keadaan dan menang. Itu jadi akhir dari kompetisi 3 hari dengan kemenangan telak Fang atas HSU, dapetin banyak hadiah. Si penyiar bilang mereka bakal ketemu lagi buat bagian 2 setelah libur tahun baru. Sementara itu, Fang belajar buat nggak anggap remeh kompetisi lagi, jadi dia manfaatin setiap detik buat latihan keras, dan jadi lebih kuat, tanpa bergantung sama sistem. Kemudian sore itu Fang keluar bareng adiknya dan geng asrama, buat pulang sambil ngobrolin, gimana mereka harus terus ngikutin dia biar gak ketinggalan. Di jalan, dia nyudutkan si gendut serakah soal liputan eksklusif yang katanya belum pernah dia kasih, dan minta bagian yang adil dari keuntungannya sebagai ganti rugi. Si gendut langsung ketakutan dan kabur. Pas banget, Fu dan yang lain nyusul, dan temannya bilang dia udah sembuh total. Dia jalan pulang sambil senyum-senyum, dan bilang siapa yang belum peringkat kedua,
Pas sekolah mulai, itu resmi gay, sambil melirik tajam ke Yangsi. Habis itu, mereka saling pamit dan Fang berangkat ke stasiun kereta. Berada di atas kapal, adiknya kaget, karena dia cuma peringkat 6 di turnamen, tapi dia santai aja bilang itu gak masalah, karena dia udah nyelinap ke ruang kontrol, dan tahu kalau dia sebenarnya peringkat 2 sekarang, bikin teman-teman sekelasnya tercengang. Meskipun mereka jadi bersemangat, dia bilang ke semuanya buat tetap tenang dulu. Temannya bercanda kalau dia udah mulai ngejar Wayne, tapi Fang balas kalau Wayne udah ngincar peringkat 4, dan dia langsung semangat lagi buat terus mengikuti jejak kakaknya. Fang merasa senang pas jalan pulang ngelihat suasana meriah, dan gimana semuanya kelihatan tetap seperti biasa. Dia kasih tanda tangan ke beberapa anak di jalan, dan hari itu diakhiri dengan reuni yang mengharukan sama orang tuanya. Besok paginya, dia jalan-jalan, dan ketemu sama agen yang nangkep si buronan. Agen itu cerita, kalau karena perannya bantu nangkep Huang Bin dan dapat nilai tinggi di kompetisi bela diri, kota memutuskan untuk dukung dia dengan kasih apartemen studio di daerah keren tempat adiknya sekolah. Fang jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Dia langsung telepon Wang nanya kenapa nggak ambil bagiannya padahal dia yang paling banyak bantu. Tapi petani senior itu bilang dia nggak butuh, dan malah bilang Fang bisa pakai ruang tambahan itu buat latihan tanpa ganggu keluarganya. Fang ngajak makan buat bilang terima kasih, tapi Wang bilang dia lagi sibuk banget sama kerjaan, dan janji nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi. Setelah itu, Fang pindah ke apartemen kelas Guxi bareng keluarganya, dan mereka mulai beres-beres, bikin suasana jadi santai pas liburan tahun baru tiba. Abis liburan, Fang cerita kalau dia dapat peringkat kedua, dan bikin semua orang kaget. Pas banget, ada temen lama yang nelpon, ngajak dia ke Nanwu, dan dia setuju, karena udah lama gak ketemu Wang. Fu nanya soal apa, dan Fang bilang mereka semua bisa ikut juga, bikin semua orang jadi semangat buat jalan-jalan. Pas mereka sampai di Nanwu, semua terkesan sama tempatnya yang elegan dan terawat banget. Suasana yang tenang bikin cewek-cewek ngobrol soal betapa nyamannya suasana itu, tapi tiba-tiba ada pengacau masuk, ngomel NJOMEL, dan bikin rusuh. Pas banget, Wang datang dan sambut juniornya, Fang, sama yang lainnya ke Universitas Nanjingwu yang keren banget. Wang nanya santai ke Fang, udah sampai puncak level 2 belum? Terus dia bercanda bilang mau Fang bikin malu anak-anak Nanwu kayak dulu waktu dia main ke sana dan bikin mau malu. Fang bilang kalau anak-anak di sini udah mulai kelewat nyaman, dan butuh dorongan buat bikin mereka semangat lagi. Jadi, dia ngajak Fang buat ikut pertandingan pura-pura lawanan bareng squad. Awalnya Fang mau nolak, tapi teman-temannya semangat banget, dan Wang nambahin iming-iming hadiah pil. Akhirnya dia setuju juga. Fang terus nelpon gurunya yang muka singa, Tang, dan coba ngerayu buat ngirim sekitar 50 pil kelas 2. Tang langsung marah banget sama permintaan gila itu, tapi akhirnya setuju buat ngirim beberapa pil kelas 1, ditambah 5 pil kelas 2. Untuk membakar semangat teman-teman sekolahnya, Wang dengan berani menyarankan ke kepala sekolah, kalau mereka harus mengeluarkan 90% siswa Nanwu, kalau mereka kalah lawan siswa baru yang naik kelas 2 dari MOU. Dia bilang ini biar sekolah bisa fokus nyiapin segelintir pejuang elit yang beneran mau berjuang, daripada buang-buang waktu sama yang males-malesan. Usul ini bikin heboh seantero Nanwu. Kepala sekolah setuju tanpa banyak mikir. Wang terus ngumumin aturan pertarungan latihannya, yang simple banget, pemenang tetap di sini, yang kalah keluar, dan yang terakhir berdiri bakal jadi pemenangnya. Dengan ketegangan yang terasa di udara, pertarungan dimulai saat Chen Pengfei, siswa tahun ketiga dari Nanwu, berhadapan dengan Zhao Lei, siswa tahun pertama dari Mo. Tapi ternyata, Zhao Lei menang dengan mudah dan cepat. Setelah menang, dia memilih untuk tidak lanjut ke ronde berikutnya. Fang kemudian maju untuk pertarungan kedua, menepati janjinya ke senior Wang. Begitu Fang naik ke panggung, keributan langsung terjadi di Nanwu. Para siswa heboh dan bingung, bertanya-tanya gimana bisa dia naik level begitu cepat. Untuk menghadapinya, Lini Langkai pun maju. Fang langsung bikin Lan kesal dengan bercanda. Kalau namanya berarti daun sayuran busuk, bikin Lan langsung nyerbu dia dengan marah. Dia jadi agresif, tapi Fang cuma main-mainin dia dengan gampang. Pas Lan ngejek Fang karena lari kayak pengecut, dia langsung ngebalikin keadaan dan ngejatuhin Lan dari panggung, bikin dia kabur dan nyerah. Setelah itu, ada cowok berambut abu-abu yang masuk arena, tapi sebelum sempat ngenalin diri, Fang langsung motong dengan bilang dia gak peduli sama yang lemah. Pertarungan itu selesai dalam sekejap, dan terus ada penantang baru yang masuk dengan api merah menyala. Fang ngakuin kalau lawannya kali ini kelihatan serius dan dia buang senjatanya, siap bertarung tangan kosong. Tiap pukulan bikin tangannya berdarah, tapi lawannya hampir gak bereaksi, cuma ngibasin efek pukulannya. Pertarungan kali ini lumayan lama, dan karena Fang dari awal cuma main-main, dia akhirnya kena jebakan. Teknik kuda api lawannya, bikin dia terpojok, hampir gak ada ruang buat gerak.
Fang kena pukulan telak dan terlempar kayak gosong, tapi dia masih bangkit dan menyerang lawannya, yang langsung ngebalas dengan pukulan keras ke perutnya. Udah mulai putus asa, dia ngeluarin semua serangan yang dia tahu dengan brutal. Pas mereka terus saling pukul, semua orang mulai khawatir, terus mereka berdua ngeluarin semua tenaga dan tinju. Mereka bertabrakan keras sampai orang-orang yang nonton meringis. Pas kelihatannya mereka mau berhenti, Fang kehabisan tenaga, jadi dia mukulin kepala Xiong terus-terusan kayak anjing gila, terus teriak buat lawan berikutnya maju. Wang masuk dan bilang dia udah cukup, terus teriak ke kerumunan nanya, siapa yang berani nantang dia. Karena gak ada yang jawab, dia bilang memalukan banget mereka jadi lemah, dan nyuruh mereka balikin kehormatan mereka. Dengan mengalahkan para pengacau Mo, yang bikin penonton jadi semangat, persis seperti rencana Wang dari awal. Besoknya di sekolah, Fang masuk ke gedung latihan yang disuruh sama guru Liu. Di situ dia lihat Qin ngalahin satu orang habis-habisan dan lempar orang lain ke langit-langit kayak main baseball. Terus, ada NPC yang setingkat dengan Fang nantang Qin, tapi Qin nunjukin kekuatan peringkat ketiga, sama sekali nggak terpengaruh walaupun ditendang di bagian sensitifnya yang sekeras baja. Setelah pamer, Qin lihat Fang dan bilang ke orang terakhir yang masih berdiri, kalau junior kesayangannya bakal bertarung gantiin dia, tapi guru Liu langsung melemparnya ke tembok dengan pukulan brutal karena ngerusak properti sekolah. Dia bilang ke Fang buat ngikutin, dan sama sekali gak peduli sama cowok tajam yang setengah mati itu. Pas jalan, dia jelasin kalau tempat latihan ini buat bikin terobosan, dan di ruang tunggu, dia ceritain kalau pejuang peringkat 3 kayak Hin itu kayak titanium di mana-mana kecuali otak. Buat nyampe level itu, Fang harus gak cuma perbaiki tulangnya, tapi juga seluruh tubuhnya, biar bisa dapetin kekuatan gila peringkat 3 yang bisa bikin dia ngalahin orang kayak Ge Wuxiang dalam satu serangan. Terus, orang di counter itu langsung aja ngerebut semua poin Fang tanpa kasih ruang buat tawar-menawar, dan Fang masuk ke ruang latihan. Setelah duduk, dia fokus banget kayak orang kesurupan dan matanya berkilau kayak Superman. Sementara energi vitalnya turun drastis dan aura mengerikan menyelimutinya kayak Goku yang lagi nge-gym berlebihan, bikin lu terkejut saat dia sadar kalau orang ini mungkin bakal jadi master di masa depan. Meridiannya langsung lurus dengan cepat sampai Fang kaget dengan terobosannya yang mendadak. Dia bilang energinya habis, dan minta pil bagus ke mentornya. Tapi mentornya bilang cuma bisa mimpi. Malam itu, si Golden Geezer jadi gelisah, karena Bai dan yang lain belum balik dari misi rahasia mereka, di bawah tanah, dan sebentar lagi mereka harus jujur. Kepala sekolah mutusin buat ngirim semua petarung peringkat 2, sambil mikir dalam hati kalau masa damai manusia mungkin bakal berakhir. Sementara itu, Fang lagi jalan ke kelas pertamanya di bawah tanah pas Yongxi. Tiba-tiba manggil, dan nanya apa dia lihat guru Bai. Tiba-tiba, ada yang ngumumin kalau para penyintas sudah sampai di gerbang selatan. Di sana, 2 truk pelan-pelan masuk, dan para perawat mulai menurunin tubuh-tubuh tak bernyawa dalam keheningan berat. Yongxi akhirnya ngelihat mentornya dan senyum, sampai dia sadar yang tersisa cuma kemeja robek, penuh darah di tempat lengan kirinya dulu. Pas para murid berdiri terpaku sama kejadian itu, si Golden Geezer dan beberapa master lain melayang turun dari atas. Dia kelihatan agak murung, tapi tetap berusaha bikin suasana lebih ceria dengan bilang kalau bisa balik dalam keadaan hidup aja udah bagus. Bai terus ngomong keluh dan minta dia buat ngelanjutin latihan yang se. Si cewek malang itu langsung nangis dan nanya, apakah gurunya udah nggak mau ngajarin dia lagi? Lu dengan lembut ngejelasin kalau Bai kena cedera dalam yang parah dan butuh waktu setidaknya 2-3 tahun buat sembuh. Tiba-tiba, ada cowok lain yang turun dari bus dan ngasih kabar. Kalau pasukan bawah tanah Lan Sui memberontak, bikin mereka kehilangan 6 mihir yang berharga. Si Golden Geezer maju ke depan, nyuruh dia buat ngurusin pemakaman yang layak dan jaga baik-baik keluarga para pahlawan itu. Ngelihat semua ini kejadian, Fang bener-bener bingung dan mikir apa sih bisnis bawah tanah ini, dan rahasia apa yang disimpan tempat ini. Ceritanya berlanjut, semua orang kumpul di depan makam pahlawan hebat yang gugur demi tujuan mulia, dan mereka angkat siku buat hormat sebelum akhirnya nangis. Besoknya, mentor cewek ngajarin murid-murid tentang detail penting soal gua bawah tanah ini. Dia jelasin kalau pintu masuk yang pertama kali tercatat ke gua ini ditemukan sekitar 800 tahun lalu pas gempa besar melanda Sishin dan tanahnya retak, menyebabkan banyak korban. The Chronicles of Origin ngasih tahu kalau portal pertama kebuka gara-gara kecelakaan, terus makhluk-makhluk bawah tanah jadi tahu soal dunia atas. Dan mereka punya kekuatan lebih dari pejuang peringkat 9, bahkan lebih dari kemampuan manusia biasa. Fang nanya ke gurunya kenapa mereka nggak bisa langsung lewat portal itu aja, dan gurunya bilang kalau ngerobohin isolasi ruang bakal ada biayanya yang gila-gilaan. Walaupun riset terbaru bilang kalau isolasi itu makin lama makin lemah sejak portal pertama muncul. Dia juga bilang kalau saat ini ada 22 portal yang nggak saling terhubung dan informasi lebih lanjut masih susah dijangkau, sambil nyebutin kalau jumlah makhluk bawah tanah jauh lebih banyak dari manusia.
dan bahwa area tersebut punya sumber daya yang sangat berharga. Setelah kelas, Bai sekali lagi mendekati Master Liu, memohon padanya untuk menerima Yang Se sebagai murid. Liu ragu sebentar, tapi akhirnya setuju untuk memberi kesempatan pada gadis itu. Lalu dengan lembut meminta Bai pergi, karena kesehatannya yang menurun. Saat Bai pergi, Liu jadi agak tegas ke arah Yang Se, menuduhnya membuang-buang sumber daya. Fang ikut campur untuk membela, tapi Liu cepat-cepat mengalihkan perhatiannya ke Fang, mempertanyakan kenapa dia baru menempa 6 koin sejauh ini. Fang pura-pura sedih, bilang kalau keluarganya sudah tua dan dia sangat bergantung pada koin-koin itu buat maju. Dengerin itu, Lu jadi lebih lembut dan kasih dia beberapa barang sebelum ngasih gulungan. Dia bilang ke Fang buat nunggu di pintu masuk distrik selatan dan kasih gulungan itu ke pria tua berambut putih yang keluar dari bawah tanah. Dia juga minta Fang bilang ke pria itu kalau putrinya masih sayang sama dia dan harus tetap di sampingnya. Begitu Fang dapat cukup barang buat merasa kaya, dia langsung buru-buru ke pemilik toko, dengan bangga pamer kalau sekarang dia punya lebih dari 1000 kredit. Dia pengen pil vitalitas tingkat 3 yang kualitasnya paling oke sebagai gantinya. Pria tua yang punya toko itu cepat nyadar kalau pasti Lou yang kasih Fang banyak poin. Pas dia penasaran dan nanya apa yang Fang harus lakuin buat mereka, Fang dengan senang hati kasih gulungan itu. Si kakek tua lihat sekilas dan ngomong kalau orang yang disebut di situ bukan cuma mentornya, tapi juga musuh bebuyutannya, yaitu penguasa realm tingkat 9 di Gua Modu. Fang langsung kaget, sadar kalau dia udah dipermainkan kayak badut. Malamnya, Fang ngumpet di semak-semak bareng temen-temennya. Pas mereka lihat ada gerakan di dekat pintu masuk, Fang curiga orang itu mungkin ayah mentornya. Dan pas pria berambut putih panjang muncul, Fu maju dan kasih surat sambil bilang Liu kangen sama dia. Kakek tua itu ngeliat ke atas dan nanya buat mastiin, jadi bocah kita keluar dari persembunyiannya, dan ngangguk. Tanpa sepatah kata, kakek berambut putih itu ngelempar Fang dengan sekali kibas, dan langsung ngilang dari tempat itu, ninggalin Fu yang masih bengong, nyoba ngerti apa yang baru aja kejadian. Besoknya, Fu ceritain ke Fang kalau orang yang dia lawan semalam itu bukan sembarang orang, tapi Raja Ular Wu Keishan, peringkat 47 dan wakil kepala sekolah Mo. Dia jelasin kalau pria itu bukan ayahnya Liu, tapi suaminya, dan mereka bahkan punya anak perempuan bareng. Fu tambah cerita, kalau menurut ayahnya, kepala sekolah Wu pernah bawa anak perempuannya ke misi bawah tanah, dan akhirnya kehilangan dia. Terpaksa nonton tanpa bisa berbuat apa-apa waktu dia meninggal. Setelah itu, pas Fang lagi sibuk latihan, mentornya sama wakil kepala sekolah datang ke penjaga toko. Si Raja Ular merhatiin dengan seksama, kaget banget pas Fang pakai energi mentalnya buat menangkap partikel energi, padahal biasanya cuma pejuang tingkat 6 yang bisa, dan Fang baru di tingkat 3. Lihat pertunjukan ajaib ini, para mentor langsung sadar kalau murid mereka ini termasuk pejuang mutasi kuat yang langka. Setelah selesai, Fang dengan senang bilang kalau dia udah nyampe puncak tingkat 3, bikin gurunya bangga. Dia bilang ke Fang buat balik lagi, nanti biar bisa ajarin teknik yang lebih jago. Besoknya, Fang mulai sesi latihan berat bareng Master Liu. Akhirnya, hari besar itu tiba, dan semua murid muda siap-siap turun ke bawah tanah. Mentor mereka dan para Golden Geezers datang buat ngasih semangat dan ngingetin mereka tentang tugas dan tanggung jawab yang mereka bawa dalam perjalanan ke sarang itu. Pas mereka siap pergi, para tetua ngucapin selamat tinggal, berharap bisa lihat mereka balik dengan selamat. Setelah sampai di tujuan, Tang Fang ngasih tahu semuanya buat ambil barang-barang penting mereka, dan tim-tim itu bergerak bareng menuju pos pemeriksaan militer. Di situ, dia nunjukin izin ke seorang tentara yang kelihatan setara sama dia. Setelah itu, semuanya masuk ke aula misi bawah tanah, tempat para pejuang dari berbagai tempat kumpul buat tukar barang rampasan dengan item berguna. Habis itu, mereka menuju pintu besar dari logam campuran yang memisahkan markas dari bawah tanah, dibuat buat mencegah kemungkinan serangan. Setelah seorang pria yang mirip Jack Sparrow kasih akses, dia bilang ke Fang buat hati-hati, dan Tang jelasin kalau pintunya cuma bisa dilewatin satu orang sekali. Mereka pun lanjut ke ruangan, di mana mereka naik tangga menuju pusaran merah yang menyeramkan. Fang langsung jalan mendekat dan masukin tangannya ke dalam, bikin semua orang panik karena dia pura-pura tangannya patah, sebelum akhirnya bilang kalau dia cuma lebay. Xiaomen jadi kesel banget sampai dia nendang Fang ala Chuck Norris, langsung masuk ke dalam jalur antar dimensi yang terbuat dari partikel energi. Pas Fang kepikiran buat nyerap semuanya, Tang buru-buru ngasih tahu dia buat tenang atau dia bakal ngeruntuhin seluruh jalur itu. Tang juga jelasin kalau gerbang itu makin gak stabil setiap hari, dan kalau bumi langsung nyambung ke bawah tanah dan mereka gagal nahan, manusia bakal tamat. Fang sadar kalau ini bakal ngejebak semua orang yang udah di dalam tanpa ada kesempatan buat balik. Bahkan tubuh mereka, dan dengan pikiran berat, semua orang masuk ke dalam. Di dalam,
Tang ngenalin mereka ke jagoan peringkat 6 dari dunia bawah tanah, General Tso, yang langsung ambil alih dan nuntun mereka sampai ke tempat kumuh yang disebut Hope City. Tempat ini benar-benar seadanya banget buat para petarung bertahan hidup. General Aksu jelasin kalau Taiman City sering banget nyerang Hope City beberapa kali setahun, dan mereka selalu bertahan aja. Tapi sekarang katanya, saatnya Hope City buat balas serangan. Rencananya, mereka bakal ngirim tim-tim kecil buat bersihin unit musuh yang ada di sekitar, dan dia ngasih tahu para murid, kalau ini benar-benar pertempuran hidup dan mati. Sambil menegaskan bahwa tugas pertama mereka adalah memahami situasi dan mengikuti perintah dengan tepat saat berada di bawah tanah. Ketika mereka meninggalkan kota, Tang menjelaskan kerasnya kehidupan di bawah tanah, menggambarkan dengan jelas apa yang akan mereka hadapi. Mulai tidak sabar, Tang tiba-tiba bilang dia akan bawa peringkat ketiga lebih dalam sendirian. Dan dengan wajah serius dia bilang mereka nggak bisa bergerak lambat, dan para murid harus bisa menjaga diri sendiri begitu dia bawa mereka ke alam liar. Fang berargumen kalau itu terlalu berisiko buat kelompoknya, tapi Tang balas dengan tegas kalau Fang bisa pergi sendiri kalau dia begitu khawatir, dan sebenarnya bertarung daripada cuma bermalas-malasan. Fang ngebales kalau ini pertama kalinya dia di sini, tapi Tang langsung potong dan nanya kenapa seorang prajurit peringkat 3 ketakutan, dan apakah dia beneran bangga pamer kekuatan di depan teman sekelas yang lebih lemah. Padahal mentornya, Wang, udah ngadepin monster peringkat 4 di level yang sama kayak prajurit sejati. Tang bilang Fang itu bikin kecewa banget dan cuma buang-buang bakat yang dia sendiri gak mau akui, sambil ngingetin Fang kalau tujuannya adalah melayani umat manusia. Fang jawab kalau dia gak takut buat ngorbanin nyawanya, jadi Tang nantang dia buat buktiin dan pergi sama siswa lainnya. Beberapa waktu kemudian, pas pemandu ngingetin semua orang buat tetap dekat, Nung Se nyadar kalau dia udah lama gak lihat Fang sebelum mereka sadar kalau Fang udah hilang cukup lama. Dalam perjalanannya yang menyimpang, Fang sadar kalau dia benar-benar terjebak saat tiba-tiba ada penghuni gua yang muncul dari semak-semak dan menyerang ala Assassin's Creed. Dia langsung siapin senjata, tapi makhluk itu balik lagi ke rumput tinggi. Tetap waspada, Fang fokus sama sekelilingnya dan langsung nembak energi yang langsung bikin makhluk itu kok. Dia kaget karena bentuknya mirip manusia dan ngecek kalung identitasnya, yang ternyata ada merek Taimanin City. Dia juga ambil batu energi dari mayatnya. Pas dia mundur, 3 pejuang tiba-tiba muncul buat ngecek mayatnya, tapi ketika salah satu dari mereka sedikit menoleh ke arah Fang, dia sadar kalau dia ketahuan. Pas para prajurit nyerang Fang dengan senjata siap, si bocah langsung bergerak dan melancarkan serangan yang langsung terpental. Tanpa buang waktu, dia kabur ke arah berlawanan, lincah banget kayak monyet lewat di antara pohon-pohon. 3 orang itu ngejar dia, dan meski Fang coba nyerang di udara, nggak ada satupun yang kena. Sadar kalau nyerang nggak bakal berhasil, dia fokus pakai energinya buat nambah kecepatan dan kelincahan. Sementara Fang sibuk kabur dari trio Haus Darah itu, Dekan dan lainnya khawatir kalau dia bakal nyasar terlalu jauh, bikin misi ini tambah ribet. Untungnya, Fang berhasil ngurusin trio itu, tapi pas dia hampir bisa bernapas lega, ada rubah raksasa dengan kulit bertotol dan tubuh emas berkilauan yang dikenal sebagai Raja Liciklin menghadang jalannya. Sebelum Fang bisa bereaksi, trio itu coba loncat dari atas, berharap bisa nyergap dia pas lagi lengah. Tapi begitu mereka lihat rubah itu, mereka langsung pengen kabur. Sayangnya, si Liciklin malah ngisep habis energi mereka, terus ngeliatin Fang dengan tatapan lapar kayak pengen ngemil dia. Pas rubah licik itu mendekat ke Fang, dia mulai mikir apa ini akhir buat dia, tapi tiba-tiba aja binatang itu cuma ngendus dia. Fang cepat sadar kalau rubah itu mungkin mendeteksi bau batu hijau yang dia bawa. Jadi buat nyelamatin diri, dia langsung buang batu itu tanpa mikir 2 kali. Rubahnya kayak kena jebakan, langsung telan batu yang super mahal itu. Tapi pas Fang mulai ngerasa udah ngelabui binatang itu, si rubah malah ngelihatin dia, dan mulai serang dia dengan kecepatan yang ngeri. Sementara itu, kepala sekolah ngeliat-liat hutan berharap Fang gak ngelakuin hal bodoh, kayak masuk ke sarang rubah. Dia tahu bahaya yang ada di sana dan sadar kalau makhluk licik itu hampir mencapai tingkat ke-8 yang bakal bikin urusannya jadi super ribet. Pas banget, si rubah tiba-tiba berhenti menyedot energi lagi, dan santai aja balik ke tempat tidurnya yang biasa. Setelah ngabisin 14 juta poin bela diri dan nyedot semua batu energi yang dia punya, Fang cabut dari situ sambil janji ke Raja Rubah kalau dia bakal balik bawa makanan yang lebih enak lagi, kayak para pejuang itu. Dan pas dia lompat keluar dari wilayah itu sambil ketawa kayak orang gila, karena berhasil selamat, 4 pejuang muncul tepat di depannya. Tanpa buang-buang waktu, pemandu kita langsung ngarahin mereka ke rubah itu, dan begitu si binatang mulai makan camilan barunya, Fang langsung kabur lagi dalam pelarian yang gila-gilaan. Beberapa waktu kemudian, Fang ketemu dengan sekelompok pejuang yang beda banget dari yang sebelumnya.
Mereka bawa totem yang kelihatannya aneh, tapi kayak ada yang familiar buat Fang. Dia jadi mikir apakah mereka mau nyerang kota Hope. Fang mutusin buat buru-buru kasih tahu kota itu, tapi satu-satunya jalan keluar harus lewat wilayah King Fox. Sadar akan hal ini, dia balik ke tempat si binatang dan nemuin kalau si binatang udah ngabisin semua prajurit. Nggak ada yang bisa dia lakuin lagi, jadi Fang cuma berdiri di situ dan ngebiarin si binatang nyedot energinya lagi. Sambil ngelihat sekeliling, dia nemu sarung tangan di dekat salah satu pejuang dan nanya ke King Fox, apa dia boleh ambil. Jadi dia bisa cari makan lebih banyak buat dirinya. Gis kaget banget barang itu memberi dia lebih dari 6 juta poin. Dan dia mulai mikir kalau ngumpulin lebih banyak barang ini bisa bikin sistemnya naik level. Dengan persetujuan Raja Rubah, Granity berangkat lagi. Dan saat ini Fang udah kayak ngerubah binatang buas ini jadi cheat code pribadinya. Setelah ngambil barang-barang dari semua prajurit yang jatuh, dia pergi lagi, siap buat langkah selanjutnya. Sementara itu, Lu datang dan tahu kalau muridnya hilang. Tapi sebelum dia bisa bereaksi terlalu banyak, Tang bilang kalau prioritas utama sekarang adalah ngurusin Taim dan kota. Pas lagi debat makin panas, tiba-tiba semua orang lihat si bocah kita lari kayak orang gila ke arah mereka. Dan langsung seneng banget, karena dia balik. Fang teriak minta tolong sambil lari, karena para pejuang itu ngejar dia. Tanpa buang waktu, Tang langsung nyelamatin si bocah dengan terjun ke pertarungan lawan pejuang tingkat 5. Pemimpin grupnya sadar dia nggak sebanding, terus pakai anak buahnya buat umpan dan kabur, tapi Tang ngejar dia, cepet nyusul dan ngalahin dia sebelum ngelepas dia pergi dengan beberapa tulang retak. Pas semua lagi nunggu, Fang Ping akhirnya muncul sambil bawa medali prajurit gua, terus dengan bangga teriak kalau dia nggak ngerusak misi. Dan bahkan bisa ngalahin prajurit tier 5 paling atas. Liu tahu kalau anak didiknya dikirim ke misi dan marah banget sama dekan. Tapi begitu lihat muridnya berdiri dengan selamat, dia nggak bisa tahan senyum. Tentara-tentara di sekitar mulai teriak-teriak nyebut nama Fang, dan kayak gitu aja, sepertinya dia udah jadi terkenal. Kemudian hari itu, pas Fang lagi dirawat, Liu marahin dia karena berani-beraninya ngorbanin nyawa, tapi Fang buru-buru ganti topik dan mulai kasih tahu mereka tentang apa yang dia lihat pas kabur, sambil bilang kalau dia ngerasa Fate City bisa aja dalam bahaya besar. Para petinggi langsung denger dan gak buang waktu, mereka buru-buru siapin pertahanan. Terus tentara-tentara dari seluruh markas kumpul, sementara para guru ngomongin betapa mereka kalah jumlah dan si kepala sekolah lama nggak bakal turun tangan kali ini. Karena tubuh emasnya udah hampir nggak punya kekebalan. Pakai itu sekarang bisa bikin dia kehilangan nyawa. Di ruang perawatan, Sume bilang ke Fang, kalau mereka bakal perang lawan pasukan bawah tanah dan suasananya langsung jadi serius. Sampai Fu tiba-tiba bilang kalau ini kesempatan emas buat naik level, yang langsung bikin yang lain semangat. Tapi Guru Liu nyuruh dia buat mundur, karena Fu lagi cedera. Dan Fu langsung balas, kalau Guru Liu jangan sok jadi pusat perhatian kayak orang cari sensasi. Fang bilang dia nggak bakal diam aja, sementara dia bisa kehilangan semuanya dalam satu serangan. Dia akui kalau dia takut mati, tapi kehilangan teman lebih buruk. Dan dia bakal hancurin 2 kota sendirian kalau perlu. Guru Liu terus bawa dia balik ke kenyataan, ngingetin, kalau tempat itu penuh monster peringkat 8 dan 9 dari jurang. Fang tetap aja minta pil penyegar ke Yongxi dan langsung ditelan, kayak gak ada beban, sementara Fu ngingetin dia kalau tanggung jawabnya gede. Pas Fang lagi ngeliatin senjatanya yang udah usang, Kapten datang dan kasih dia pedang bulan B-grade yang diambil dari musuh yang udah dia kalahin. Semua orang langsung siap-siap dengan perlengkapan baru pas bala bantuan mulai berdatangan lewat portal. Di saat yang sama, Fang sadar kalau luka yang dia dapat udah gak bisa sembuh, jadi satu-satunya cara adalah langsung naik ke Golden Body peringkat 8 kayak kepala sekolah, kalau mau bertahan di pertarungan ini. Kepikiran hal itu, dia langsung fokus buat ngejar seniornya Wang setelah berhasil naik peringkat. Kemudian, di ruang rapat, Kim pamer, jadi salah satu dari 2 orang peringkat 3, yang dipanggil buat bantu, dan rapat dimulai dengan Tang ngejelasin siapa target mereka. Pas Zhao Lei bilang dia nggak bakal cuma diem aja, si orang gede ngeberhentiin dia bilang kekuatannya nggak bakal ngaruh di pertempuran ini, dan perang itu bukan taman bermain, jadi mereka semua harus patuh sama perintah. Para tentara kemudian bawa 2 peti, yang penuh dengan batu pemulih energi, tapi nggak lama kemudian suara trompet perang kedengeran, dan mereka harus segera bergerak. Di medan perang, para pejuang gua udah menyebar dan siap menyerang kapan aja. Jenderal ngumumin, kalau saatnya umat manusia buat nyerang balik, dan semua orang ngebelah batu energi mereka buat ngisi tenaga pas pertempuran udara yang gede banget meledak, setiap pejuang ngeluarin semua kemampuan mereka. Pas manusia gua yang seram-seram itu merayap naik ke dinding kayak Titan mini, Xiao Wen dan Zhao Li langsung bergerak dan nunjukin hasil latihan mereka.
Di saat yang sama, Yang Zi dan gurunya Bai bertarung bareng-bareng kayak duo yang kompak banget, sementara Fang dan Fu juga nggak kalah keren, mereka tampil sebagai tim impian yang sebenarnya. Berdiri saling membelakangi, mereka berdua menghabisi gerombolan manusia gua itu, kayak nggak ada apa-apanya. Sampai tiba-tiba NPC peringkat 4 menyerang mereka. Tapi sebelum sempat jauh, Qin muncul dengan senyum percaya diri, sambil bilang ke musuh buat cari lawan yang seukurannya. Lalu dia mulai serius. Saat si pejuang coba melawan, Qin dengan santai lempar pedangnya ke udara dan hajar pejuang itu, sampai harga dirinya hilang, bikin dia terbang pas kena pedang yang jatuh, dan menembusnya dengan brutal. Setelah itu, pasukan nyalain balista dan luncurin panah raksasa, buat ngancurin pasukan kecil dan lumpuhin suplai musuh, sementara para instruktur dengan mudah menghabisi pejuang kelas menengah. Ini bikin jenderal musuh marah banget, dan dia langsung terjangwu, bikin semua orang bingung karena dua-duanya jagoan top. Pas banget abis itu, Haneksu dan tim dari turnamen juga muncul. Setelah ngobrol sebentar, para tetua yang kekar maju, buat ngadepin jenderal musuh dan anak buahnya, dengan gaya keren. Para murid jadi semangat buat ikutan bertarung dan menunjukkan kemampuan mereka. Si kepala sekolah malah copot tangannya sendiri, kayak nggak ada apa-apa, dan ngehina ibu dari si manusia binatang, karena jelek. Musuh yang marah langsung numbuhin tangan baru dan balas, dengan motong kepangkeran si kakek. Terus, dia ngeluarin serangan bertubi-tubi ke medan perang, ngalahin beberapa prajurit dan bikin kepala sekolah sadar, kalau makin lama ini berlarut, semakin banyak korban jiwa manusia akan meningkat. Mau melindungi generasi muda, si kakek masuk ke mode ultra insting, auranya yang emas makin bersinar terang, saat dia berhadapan dengan jenderal musuh yang udah dapet power up. Tepat sebelum manusia binatang itu melompat ke udara, dan ngeluarin jurus pamungkasnya langsung ke arahnya. Tapi si kakek tetap tenang dan bilang dia nggak membangun tubuh emas, cuma buat mati diem-diem, terus langsung ngegas dan ngeluarin semua energinya yang tersisa dalam ledakan terakhir, yang menghapus hampir setengah pasukan musuh, memaksa para pejuang gua buat mundur. Semua orang berdiri terdiam terkejut sambil menyadari,